Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat surat permohonan dispensasi nikah. Ya, menurut aturan yang terbaru, dispensasi nikah ini diwajibkan bagi kita yang mau menikah namun belum cukup usianya mencapai 19 tahun. Jadi jika umur kita belum mencapai 19 tahun, KUA tidak akan mau menikahkan dan mengeluarkan buku nikah. Oleh karena itu, sebagai solusinya diajukanlah dispensasi nikah agar nanti keluar penetapannya dari pengadilan agama dan atas dasar penetapan dari pengadilan agama tersebut itu dijadikan dasar oleh KUA, kantor urusan agama setempat, untuk membuat buku nikahnya. Oke, kita langsung saja kepada penjelasan mengenai bagaimana cara pembuatan surat permohonan dispensasi nikah. Nah, untuk format dispensasi nikah yang saya buat pada hari ini, saya membuat pihaknya merupakan kedua orang tua dari si anak yang belum mencapai umur 19 tahun, yaitu ayah dan ibunya. Nanti untuk format dari surat permohonan dispensasi nikah ini dapat Anda download dan linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Baik, untuk surat permohonan dispensasi nikah ada 3 bagian yang penting yang wajib ada. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah posita, dan yang terakhir adalah petitum. Oke. Nah, sini saya buat titik-titik. Nah, format yang titik-titik ini kita isi. Nah, untuk yang di atas ini adalah tempat. Saya buat di sini ada ya, tempat pembuatan surat permohonan dispensasi nikah. Contohnya saya buat Jakarta, kemudian ini tanggalnya, ya. Kemudian ini pengadilan agama mana tempat kita mengusulkan dispensasi nikah. Ini alamat dari kota ya, kota dari pengadilan agama tersebut, tempatnya. Kemudian ini identitas. Nah, yang dikatakan identitas itu adalah dari sini sampai ke mari. Untuk yang atas ini itu adalah identitas dari ayah ya, ayah dari anak yang belum mencapai umur 19 tahun yang akan diajukan dispensasi nikahnya. Saya buat saja di sini Abdul. Kemudian ini Fulan. Ini bin, kata bin ini kalau dalam Islam itu biasa jika dia namanya ini seorang laki-laki, bin berarti anak laki-laki dari Fulan. Nah, jadi Fulan ini adalah ayah kandung dari Abdul. Jadi penamaan dalam Islam biasanya
setelah nama diikuti oleh dengan nama orang tua. Dan yang paling penting juga nama ini, nama harus sesuai dengan identitas yang ada di KTP atau ijazah atau juga buku nikah, segala hal yang berkaitan dengan surat yang menerangkan tentang identitas kita. Jadi untuk zaman sekarang salah huruf, satu huruf saja itu bisa berakibat menyusahkan kita. Maka dari itu perhatikan baik-baik nama yang ada di KTP atau bukti lain yang menerangkan identitas kita itu harus sama, kita tuliskan di sini. Oke, lanjut kemudian NIK. NIK ini maksudnya adalah nomor induk kependudukan ya. Biasanya ada di KTP atau di KK. Ya, saya tulis sembarang saja sebagai contoh. Nah, tempat tanggal lahir. Ya, saya buat Jakarta. Kemudian tanggalnya ini umur 23 tahun. Kemudian agamanya saya buat Islam. Nah, pendidikan ini agar sesuai dengan aplikasi yang ada di pengadilan agama. Jika dia setara dengan SMA atau aliyah atau SMK, maka kita buat aja itu dengan SLTA. Ya, kalau dia sanawiyah atau SMP, maka kita buat SLTP. Nah, kemudian mengenai pekerjaan jangan kita buat dia dengan wira swasta, karena di pengadilan agama wira swasta ini terlalu luas cakupannya. Jadi harus kita buat lebih spesifik. Buat saja contohnya sini pedagang atau petani atau karyawan di PT mana, perusahaan mana begitu ya. Jadi dia jelas buat lebih spesifik. Kalau PNS di mana gitu ya. PNS di dinas mana begitu. Tapi jangan buat wira swasta. Kemudian tempat kediaman. Nah, ke tempat kediaman ini maksudnya adalah alamat kita, alamat domisili saat ini. Bisa jadi alamat domisili ini sama dengan KTP atau KK, bisa jadi tidak. Yang jelas dia merupakan tempat kediaman ini menjelaskan tentang kondisi saat ini di mana kita tinggal. Ya. Dan di sini juga harus dibuat sejelas-jelasnya, mulai dari jalan, nomor, RT, gang gitu ya, dusun, agar nanti pemberitahuan atau penyampaian relas panggilan itu tidak salah. Kalau salah nanti bisa jadi petugas pengadilan agama tidak menemukan lokasi tempat kediaman kita dan otomatis permohonan dispensasi nikah ini bisa terancam gagal. Oke. Ya, saya buat sini jalan. Ya. Jalan santai nomor 1 RT 2 gang sempit dusun 1 desa ujung kecamatan Tengah Kabupaten Jakarta. Ini contoh saja ya. Oke, Jakarta.
sebagai pemohon 1. Jadi selanjutnya atas nama Abdul bin Fulan ini kita sebut juga sebagai pemohon 1. Lanjut ke identitas berikutnya adalah identitas dari istri ya. Istri dari si Abdul. Saya buat sini Fatimah binti Qadir ya. Nah, kalau tadi di atas sini bin, di sini menjadi binti, ini karena Fatimah merupakan seorang perempuan. Jadi Fatimah binti Qadir itu artinya Fatimah adalah anak dari Pak Qadir. Ya, Pak Qadir ini adalah ayah kandung dari Fatimah. Ya, begitu juga seperti penjelasan di atas, nama ini harus sama dengan KTP, KK, ijazah, dan seterusnya. Kemudian nicknya, ya contoh. Agamanya Islam, pekerjaan berumah tangga. Tempat kediaman saya buat sama karena biasanya suami istri itu tinggal satu rumah. Namun bisa saja itu berbeda ya, lihat kondisinya, sesuaikan dengan bagaimana keadaan. Nah, selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Jadi Fatimah binti Qadir ini kita sebut nantinya sebagai pemohon 2. Oke, lanjut. Nah, selesailah identitas. Kita beralih ke bagian kedua dari surat permohonan dispensasi nikah, yaitu kita sebut dengan posita. Di sini yang dimaksud posita itu adalah dari sini sampai saya buat 13 poin. Posita ini maksudnya adalah menjelaskan peristiwa dan hubungan hukum. Ya. Kita masuk ke posita 1. Saya buat di sini adalah menjelaskan tentang peristiwa nikah dari pemohon 1 dan pemohon 2. Kebetulan karena dia beragama Islam, maka di sini saya contohkan alat buktinya itu buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama. Jakarta, tanggal 2. Selesai posita nomor 1, kita lanjut ke posita nomor 2. Posita nomor 2 ini menjelaskan tentang anak kandung dari pemohon 1 pemohon 2 yang ingin dinikahkan namun umurnya belum cukup dari 19 tahun. Nah, saya contohkan di sini namanya Siti binti, otomatis sesuai dengan yang di atas ini, binti Abdul, lahirnya di Jakarta, tanggal 2 2017.
2006 ke 2020 berarti 14 tahun ya. 14 tahun. Nah, agamanya Islam. Pekerjaan tidak ada. Kemudian kita buat sini alamatnya sesuai dengan alamat orang tuanya. Ya. Nah, untuk agama si anak ini wajib Islam ya. Nah, karena kita mengajukannya di pengadilan agama. Nah, kalau agama si anak ini non-muslim, maka pengusulan dispensasi nikah ini diajukan ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama. Ya, walaupun orang tuanya itu berbeda agamanya dengan anaknya, itu tidak masalah. Yang jadi patokan bukan agama orang tua, tapi agama dari si anak. Ya, yang menentukan ke pengadilan apa diajukan dispensasi nikah ini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini calon suaminya, ya kebetulan anaknya ini saya buat perempuan ya. Nah, maka jadi si anak pemohon 1 dan pemohon 2 ini perempuan, makanya saya di sini buat dengan calon suaminya. Nah, namun kalau anak yang belum cukup umur tadi adalah seorang laki-laki, maka ini kita ganti aja dengan calon istri ya. Nah, dengan calon suaminya. Ya, ini adalah identitas suaminya. Kita sebut sini namanya Herman ya. Bin siapa ya? Bin Husin itu ya. Lahir di Jakarta tanggal 3 umurnya 33 tahun. Agama Islam ya, pasti Islam, harus Islam gitu, karena anaknya tadi ini Islam. Jadi pernikahan di Indonesia ini hanya sah jika dilakukan oleh dua orang yang beragama sama. Ini pekerjaan saya buat pedagang. Nah, alamatnya kita buat saja kita samakan, namun kita buat beda nomornya. Nomor 3 ya, beda rumah. Nah, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan ya, kecamatan mana ini? Kecamatan Tengah lah ya. Kemudian kota Jakarta, provinsi oke.
Selesai posita nomor 2, selanjutnya kita beralih ke posita nomor 3. Nah, posita nomor 3 ini menerangkan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku telah terpenuhi. Nah, kecuali syarat usia bagi anak pemohon 1 dan pemohon 2 tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, pihak kantor urusan agama setempat menolak untuk mengeluarkan buku nikah atas perkawinan anak pemohon 1 dan pemohon 2 tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana surat penolakan dari kantor urusan kecamatan Tengah Kota Jakarta nomor tanggal menolak untuk menikahkannya karena dia belum menikah kan. Oke. Jadi sebagai salah satu syarat untuk membuat pengusulan dispensasi ke pengadilan agama diperlukan surat keterangan atau surat penolakan dari kantor urusan agama setempat bahwa pernikahan yang diusulkan kepadanya itu ditolak oleh KUA karena tidak terpenuhi syarat umur dari 19 tahun. Selanjutnya ke posita nomor 4, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab, berpacaran sejak kapan? Dia berkenalan mungkin sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka sedemikian eratnya sehingga anak pemohon 1 dan pemohon 2 tersebut saat ini sedang dalam keadaan hamil 5 bulan. Sebagaimana surat keterangan dokter nomor tertanggal 2 Januari yang dikeluarkan oleh sakit umum. Ya. Nah, dalam surat permohonan dispensasi nikah perlu kita jelaskan kenapa begitu mendesak untuk diajukan segera pernikahan dan pengusulan dispensasi nikah ini. Nah, di sini saya buat alasannya karena si anak tadi sudah hamil duluan sebelum nikah. Alasan ini alasan yang sangat kuat untuk dipertimbangkan oleh pengadilan agama sebagai alasan yang mendesak harus segera diadakan pernikahan dan dikabulkannya dispensasi nikah. Bisa saja alasan lain, tapi tidak sekuat alasan karena hamil. Contoh alasan lain kita harus mampu menjelaskan di posita ini bagaimana hubungan mereka itu sedemikian eratnya. Kita harus mampu menjelaskannya sehingga hakim yang menyidangkan nanti yakin bahwa ini memang harus segera dilaksanakan pernikahan. Selanjutnya posita nomor 5, bahwa antara anak pemohon 1 dan pemohon 2 jadi nama-anaknya Siti
ya. Kemudian dengan calon suaminya namanya Herman, ya. Tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun. Oke. Lanjut ke posisi nomor 6. Nah, ini status ya. Saat ini anak pemohon 1 dan pemohon 2 statusnya kita buat gadis. Oh, maaf. Ini nama anak ya. Maksudnya ini nama anaknya. Ya. Calon suaminya namanya Herman. Jadi anak pemohon 1 dan pemohon 2 statusnya adalah gadis, sedangkan calon suaminya kita sebut di sini, saya contohkan lajang. Nah, bisa juga duda. Nah, tergantung ya. Tergantung apa kondisinya saat itu. Lanjut ke posisi nomor 7, bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 dan orang tua calon. Ya, ini calon karena kebetulan di sini adalah anak perempuan, maka tentunya calon suami. Ya, serta pihak keluarga baik dari pemohon 1 dan pemohon 2 maupun keluarga orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan, ya. Jadi kita juga harus mampu meyakinkan hakim selain ada alasan kuat mengapa dispensasi ini dikabulkan dengan alasan hamil, juga kita harus mampu menjelaskan bahwa tidak ada yang keberatan, ya, dan disetujui oleh semua pihak tentang pernikahan ini. Lanjut ke posisi nomor 8, bahwa apabila anak pemohon 1 dan pemohon 2 tidak segera menikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah, ya, karena tadi alasannya hamil kan, saya tambahkan sini alasan untuk kepentingan anak yang dikandung. Oke, lanjut ke posisi nomor 9, bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 dan calon suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak sebagaimana surat pernyataan komitmen yang ditandatangani tanggal 2 Januari 2020. Nah, jadi di persidangan nanti agar lebih kuat keyakinan hakim untuk mengabulkan dispensasi nikah ini, maka sebelumnya kita buat terlebih dahulu surat tertulis pernyataan komitmen dari pemohon 1 dan pemohon 2 serta orang tua. Ini orang tua ya. Orang tua calon suami atau istri yang menerangkan bahwa mereka berkomitmen ikut serta untuk membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Ya, jadi jangan dibiarkan hakim akan mengabulkan dispensasi nikah ini jika ada juga nanti
keterlibatan dari pihak keluarga untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul yang disebabkan karena terjadinya pernikahan dini. Biasanya masalah itu berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan reproduksi anak gitu ya. Kemudian pendidikan anak. Nah, karena pernikahan dini ini sangat rentan. Jadi kalau hakim tidak benar-benar yakin bahwa aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak ini tidak terganggu dengan pernikahan ini, ya, maka dispensasi kawin tidak akan dikabulkan. Maka perlu diyakinkan. Jadi hakim perlu diyakinkan mengenai hal tersebut. Oke, lanjut ke posisi nomor 10, bahwa pernikahan anak pemohon 1 dan pemohon 2 dengan calon suaminya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, selain disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan, pihak lain yang tidak ada keberatan dengan pernikahan tersebut, maka perlu juga diyakinkan bahwa yang mau menikah itu baik si anak maupun calon suaminya itu dilakukan atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan. Kemudian lanjut ke posisi nomor 11, bahwa pemohon 1, pemohon 2, anak pemohon 1 dan pemohon 2, calon suaminya serta orang tua calon suami telah memahami dan mempertimbangkan risiko atas pernikahan di bawah umur yang akan dilakukan anak pemohon 1 dan pemohon 2 dengan calon suaminya, baik dari risiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi anak, dan kesehatan reproduksinya. Oke, lanjut ke posisi nomor 12, bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku. Ya, ini. Kemudian posisi nomor 13, berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon 1 dan pemohon 2 mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Oke. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 13 inilah namanya posita. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu petitum. Nah, petitum ini maksudnya adalah bunyi tuntutan kita ke pengadilan agama, bunyi keinginan kita dari pengadilan agama itu apa yang kita mau. Nah, di sini yang pertama kita buat sini mengabulkan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2. Oke. Nomor 2, menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon 1 ini seharusnya di sini. Oke, pemohon 1, pemohon 2. Oh, maaf. Benar. Pemohon 1 siapa namanya? Namanya adalah Abdul. Abdul bin Fulan. Kemudian dan pemohon 2 namanya Fatimah binti Qadir. Yang bernama siapa anaknya? Anaknya ini ya.
Menikah dengan siapa? Sini Herman bin Hussein. Oke, lanjut ke petitum nomor 3, membebankan biaya perkara kepada pemohon 1 dan pemohon isu dan ketentuan berlaku. Ya, ini petitum primer ya. Kemudian subsidiar kita buat, ini sudah baku ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon diberi putusan yang seadil-adilnya. Ya, demikian permohonan dispensasi nikah ini dibuat, dan atas terkabulnya pemohon 1 dan pemohon 2 menyampaikan terima kasih. Hormat kami pemohon 1. Kemudian pemohon 2. Ya, selesai ya. Nah, format permohonan surat permohonan dispensasi nikah ini saya samakan dengan ketentuan yang dalam membuat berita acara dan putusan atau penetapan. Dari segi huruf dan ukuran kertasnya sini agar seragam dengan bas berita acara sidang dan putusan hakim, menggunakan jenis font Arial. Oke, kemudian ukuran fontnya, ukuran hurufnya ini 12. Kemudian ukuran marginnya kita buat atas ini 3 nih, 3 cm, kemudian bawah 3 cm, samping kiri 4 cm, samping kanan 2 cm. Nah, ini ukuran kertas kita buat A4. Oke. Selesai. Nanti surat permohonan dispensasi nikah ini kita print lengkap 7. Lengkap 7. Nanti tanda tangan di sini adalah tanda tangan asli dengan tinta basah. Tidak boleh fotokopi ya. Oke. Saya kira demikian. Mudah-mudahan penjelasan mengenai surat permohonan dispensasi nikah ini bisa bermanfaat. Karena setahu saya, jika kita menggunakan jasa advokat atau pengacara untuk membuat surat permohonan ini, itu ada biayanya dan lumayan lah. Ada saya dengar 500.000 atau lebih, itulah, bisa jadi lebih. Dan kalau dulu di pengadilan agama ada tempat untuk membuat surat permohonan ini. Kalau sekarang saya tidak tahu ya. Dulu terkadang ada koperasi dari pengadilan agama yang memang menyediakan untuk layanan ini dan biayanya lebih murah. Namun sekarang itu dilarang ya, pengadilan agama dilarang untuk membuatkan surat permohonan karena sangat riskan. Jika pengadilan agama membuat ini, kalau seandainya ada kesalahan data atau kesalahan pengisian penjelasan mengenai peristiwa posita, petitum, itu nanti akan menjadi bumerang bagi pengadilan agama. Hakim akan
tidak bebas lagi memutusnya. Maka dari itu, untuk mencegah terjadi hal yang demikian, ditetapkanlah oleh Badilak ya, dilarang pengadilan agama itu membuat surat permohonan apapun, baik itu dispensasi nikah, kemudian atau cerai, atau surat permohonan isbat dan sebagainya. Maka dari itu, untuk surat permohonan ini, surat permohonan dispensasi nikah dalam hal ini, itu dibebaskan kepada pihak yang mengajukan perkara. Apakah mau buat sendiri atau juga dibuatkan oleh pengacara, itu terserah. Ya, mungkin ini penjelasan bonus ya. Jadi apa yang dipersiapkan dalam dispensasi nikah? Ya, saya buat di sini setidaknya ada 9 ya. Selain surat permohonan tadi ya, surat permohonan yang kita jelaskan di atas, ada 9 lagi yang harus kita siapkan, yaitu fotokopi KTP pemohon. Nah, ini berarti fotokopi tadi ya, pemohon 1 dan pemohon 2. Nah, fotokopi ini kita beri materai 6.000, kemudian dicap oleh kantor pos. Istilah hukumnya adalah nazeglen. Karena setiap alat bukti itu ada pajaknya, jadi ini sebagai pajak ya. Kemudian fotokopi buku nikah. Nah, ini buku nikah adalah alat bukti yang menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan dispensasi nikah, dalam hal ini orang tua anak, itu sudah menikah. Bisa buku nikah, atau kalau non muslim saya kurang paham ya, sepertinya itu surat keterangan dari gereja mungkin ya. Kemudian nomor 3 ini fotokopi KK. Nomor 4 fotokopi akta lahir ya, akta lahir si anak ya. Kemudian fotokopi akta lahir calon maksudnya calon suami atau calon istri. Kalau anaknya itu perempuan, maka otomatis calonnya adalah suami ya, calon suami. Tapi kalau anaknya laki-laki, maka ini calon istri. Kemudian fotokopi ijazah atau kartu identitas anak. Kemudian 7 asli surat keterangan dokter. Ini maksudnya surat keterangan dokter yang menerangkan keadaan hamil si anak ya. Ini kalau dia hamil. Kemudian asli surat pernyataan orang tua ya, orang tua si anak dan orang tua si calon mengenai komitmennya yang bersedia membantu, turut serta membantu masalah ekonomi, sosial ya, apa tadi ya, yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian 9 fotokopi surat penolakan dari KUA ya, semuanya ini bermaterai 6.000 dan harus dicap pos. Oke, ke-9 hal ini ditambah dengan surat permohonan dispensasi nikah yang rangkap 7 tadi, itu kita satukan dalam satu map ya. Oke, lanjut. Nah, ini ketika sidang ya, dispensasi nikah ini ada sidangnya juga kan. Jadi waktu sidang nanti itu yang wajib kita hadirkan adalah yang mengajukan dispensasi nikah ya, dalam hal ini pemohon 1 dan pemohon 2 ya. Kemudian orang tua calon, kemudian ya si anak sendiri, kemudian ya, si calonnya, calon suami atau istri. Nah, kemudian 2 orang saksi yang mengetahui tentang kebenaran keadaan mendesak yang menyebabkan harus segera dilakukan pernikahan ya. Nanti diperlukan juga tambahan 2 orang saksi di pengadilan yang mendukung tentang ini posita dari nomor 1 sampai nomor 13 ini. Nah, ini perlu dibuktikan selain dengan bukti surat, juga harus didukung dengan keterangan saksi. Jadi
kita itu harus membawa saksi ya yang tahu, yang mendukung tentang dalil-dalil yang kita terangkan pada posita. Nah, jadi dia tahu bahwa memang si anak ini sudah hamil misalnya, atau juga dia sudah tahu bahwa hubungan yang antara si anak dan calonnya itu sedemikian eratnya, dan kalau tidak segera dinikahkan akan membuat malu keluarga, begitu. Nah, kemudian dia juga mengetahui bahwa semua pihak itu setuju dengan pernikahan ini, tidak ada yang keberatan satupun. Dan dia juga mengetahui bahwa keluarga, ya, keluarga baik pihak keluarga si anak dan si calon itu mau ikut serta mendukung dan bertanggung jawab tentang masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Dan dia juga mengetahui, dua orang saksi ini mengetahui bahwa si anak ini menikah itu tanpa paksaan. Pokoknya semua yang ada di posita itu saksi harus tahu. Kalau tidak tahu jangan dijadikan saksi. Kemudian dua orang saksi ini harus kita bawa adalah orang yang dewasa, yang cakap hukum, jangan yang gila, jangan anak-anak. Oke. Kemudian boleh laki-laki, ya, boleh perempuan, terserah, minimal 2 orang. Boleh juga non muslim, tidak ada masalah. Saya kira demikian penjelasan dari saya. Untuk nanti kalau ada pertanyaan mengenai dispensasi nikah atau hal-hal lain yang berkaitan dengan segala urusan yang berkaitan dengan pengadilan agama, silahkan tulis di kolom komentar untuk nanti saya tanggapi. Mudah-mudahan saya bisa membantu dan menerangkan melalui video-video berikutnya. Karena alhamdulillah saya dekat dengan lingkungan pengadilan agama, maka jika saya tahu maka saya akan menjelaskan, namun jika saya tidak tahu maka akan saya cari tahu kepada kawan-kawan saya yang berada di lingkungan pengadilan agama. Oke, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.